Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, hanya satu kalimat saja, bisa memecah belah bangsa Indonesia saat detik-detik proklamasi kemerdekaan. Di balik megahnya teks Undang-Undang Dasar 1945, ada pertarungan gagasan yang hampir membuat sidang berhenti total. Tapi tahukah Anda, ada satu sosok yang diam-diam menyelamatkan Indonesia dari potensi perpecahan besar? Sosok itu bukan Soekarno, bukan Hatta, melainkan seorang bangsawan dari Aceh. Inilah kisah dramatis yang jarang diungkap dalam buku-buku sejarah kita. Selamat datang di Aceh History, tempat di mana kita menyelami lautan sejarah Aceh secara lengkap. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah mendalam lainnya yang jarang dibahas dalam buku pelajaran. Mari kita mulai petualangan sejarah hari ini. Muhammad Hatta, salah satu tokoh utama dalam perumusan dasar negara Indonesia, menghadapi situasi yang cukup pelik menjelang sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Sebagai wakil ketua PPKI, Hatta harus berhadapan dengan perdebatan yang cukup sengit, terutama dari Ki Bagus Hadikusumo, seorang ulama terkemuka dari Muhammadiyah, Yogyakarta. Ki Bagus bersikeras agar dalam rancangan Mukadimah Undang-Undang Dasar serta Pasal 29 Ayat 1, dicantumkan sebuah frasa penting yang berbunyi, dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Frasa tersebut merujuk langsung kepada isi dari Piagam Jakarta, sebuah dokumen historis yang menjadi salah satu pondasi awal perumusan dasar negara. Permintaan Ki Bagus bukan sekadar usulan biasa. Ini adalah cerminan dari harapan sebagian kalangan umat Islam agar Indonesia kelak memiliki corak negara yang bercirikan agama, atau dalam konteks saat itu, berlandaskan nilai-nilai Islam secara lebih formal dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini tentu saja memicu perdebatan sengit, sebab sebagian pihak lainnya menginginkan agar Indonesia menjadi negara yang lebih inklusif, terbuka untuk semua golongan tanpa menyandarkan diri secara formal kepada salah satu agama tertentu. Hatta menyadari betul bahwa perbedaan pandangan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Dalam benaknya, ia paham bahwa apabila persoalan ini tidak segera dipecahkan, maka persatuan yang sedang dirajut untuk melahirkan sebuah negara merdeka bisa retak sebelum sempat berdiri kokoh. Maka dari itu, dengan penuh kehati-hatian, Hatta mengambil inisiatif penting. Karena begitu serius rupanya, esok paginya, tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang Panitia Persiapan bermula, Khwaja Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Teguh Hasan dari Sumatera mengadakan rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu, ungkap Hatta dalam autobiografinya yang berjudul Untuk Negeriku, Menuju Gerbang Kemerdekaan. Siapa saja tokoh yang diajak Hatta untuk duduk bersama? Ada dua nama yang mewakili kalangan Islam secara langsung, yakni Wahid Hasyim, seorang tokoh terkemuka dari Nahdlatul Ulama, NU, dan Mr. Kasman Singodimedjo dari Muhammadiyah. Keduanya merupakan tokoh Islam yang memiliki posisi penting dalam proses perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun menariknya, ada satu nama yang berasal dari latar belakang yang sedikit berbeda, yaitu Teku Muhammad Hasan. Hasan bukanlah seorang pemimpin organisasi Islam seperti dua nama sebelumnya. Ia adalah seorang putra dari keluarga Ula Balang atau bangsawan Aceh, wilayah yang memang dikenal memiliki kultur Islam yang sangat kuat. Di samping latar belakang keluarga, Hasan juga dikenal sebagai seorang intelektual yang mumpuni, lulusan Fakultas Hukum Universitas Leiden, Belanda, sebuah universitas bergengsi yang telah melahirkan banyak tokoh penting, baik di Eropa maupun Asia. Hubungan pribadi antara Muhammad Hatta dan Teguh Hasan sudah terjalin sejak lama, bahkan sejak masa mereka menuntut ilmu di Belanda. Hatta mengetahui betul kapasitas intelektual dan keteguhan iman Hasan. Oleh karena itu, meskipun Hasan tidak datang mewakili organisasi Islam tertentu, Hatta sangat yakin bahwa Hasan adalah orang yang tepat untuk melakukan pendekatan kepada Ki Bagus. Hatta percaya, sebagai sesama Muslim yang taat, Hasan memiliki legitimasi moral dan spiritual untuk berbicara dengan Ki Bagus dari hati ke hati, bukan sekadar atas nama politik atau kompromi. Tentu saja, ini adalah langkah taktis yang penuh perhitungan. Bagi Hatta, pendekatan personal dengan menyentuh sisi keagamaan jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan politis semata. Apalagi, masalah yang sedang dihadapi menyangkut prinsip dasar yang sangat sensitif, relasi antara agama dan negara dalam konstitusi Indonesia yang akan segera lahir. Dalam memoir pribadinya, Teku Muhammad Hasan menceritakan pengalaman pertemuannya dengan Ki Bagus Hadikusumo. Dengan penuh penghormatan,
Hatta sendiri yang mengantarkan Hasan ke tempat Ki Bagus berada. Saat itu, Ki Bagus memang sedang dikarantina di sebuah kamar agar dapat berkonsentrasi penuh memikirkan usulan-usulan penting untuk sidang PPKI. Di ruangan sederhana itulah pertemuan pertama antara Hasan dan Ki Bagus terjadi. Suasana pertemuan itu bukanlah pertemuan politik biasa, melainkan pertemuan antar dua insan yang sama-sama memiliki kecintaan mendalam terhadap agama, namun juga memiliki pandangan luas tentang kebangsaan. Perlu diketahui, pada saat peristiwa itu berlangsung, usia Teku Muhammad Hasan baru 39 tahun. Di sisi lain, Ki Bagus Hadikusumo sudah berumur 54 tahun, seorang tokoh senior yang harismanya tidak diragukan lagi, terutama di kalangan umat Islam. Perbedaan usia dan pengalaman itu justru menjadi salah satu kekuatan dalam dialog yang mereka lakukan. Hasan datang sebagai generasi muda cerdas yang membawa semangat persatuan bangsa, sedangkan Ki Bagus mewakili suara keagamaan yang penuh kehormatan dan tanggung jawab spiritual. Pertemuan itu kelak menjadi salah satu titik kunci dalam sejarah kompromi nasional Indonesia. Dari peristiwa inilah muncul kesepakatan untuk mengganti frasa dalam Piagam Jakarta yang semula berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi kalimat yang lebih universal, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Keputusan tersebut diambil bukan karena mengabaikan aspirasi umat Islam, tetapi demi menjaga keutuhan bangsa yang baru saja merdeka dan menyatukan berbagai golongan dengan latar belakang agama, suku, dan budaya yang beragam. Di balik keputusan monumental itu, terdapat peran diplomasi senyap dari tokoh-tokoh yang jarang disebut dalam buku pelajaran sejarah. Salah satunya adalah Teku Muhammad Hasan, sang bangsawan Aceh yang cerdas dan religius, yang dengan tenang namun tegas menjembatani dua kutub pemikiran yang berseberangan. Ini adalah bukti bahwa sejarah Indonesia tidak hanya dibangun oleh tokoh-tokoh besar yang sering tampil di panggung utama, tetapi juga oleh para mediator, perantara, dan negosiator yang bekerja di balik layar demi satu tujuan bersama, Indonesia merdeka yang bersatu. Sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tinggal menghitung jam. Udara pagi Jakarta pada 18 Agustus 1945 tidak hanya terasa hangat oleh sinar mentari, tapi juga dipenuhi ketegangan dan kecemasan akan masa depan bangsa yang masih dalam proses perumusan. Di salah satu ruang pertemuan yang sederhana namun syarat makna itu, Muhammad Hatta membuka percakapan dengan langkah yang menunjukkan kerendahan hati dan niat baik. Ia mengucapkan Bismillah, sebuah tanda bahwa segala upaya ini diniatkan demi kebaikan bersama, dengan harapan mendapatkan ridha ilahi. Namun, tak lama Hatta berbicara, ia harus menghadapi sanggahan-sanggahan tajam dari lawan diskusinya, Ki Bagus Hadikusumo. Sang ulama dari Muhammadiyah itu memang terkenal sebagai pribadi yang teguh pendirian, lurus, dan tidak mudah digoyahkan oleh argumen kompromistis. Dalam pandangannya, memasukkan kewajiban menjalankan syariat Islam dalam konstitusi bukanlah sekadar pilihan, melainkan amanat suci yang tidak boleh ditinggalkan. Usulannya tetap sama. Frasa dalam Piagam Jakarta tentang syariat Islam bagi pemeluknya harus tetap dimasukkan dalam teks UUD, terutama pasal 29. Hatta, yang sejak awal menyadari bahwa ini bukan perdebatan sederhana, akhirnya memberi isyarat kepada sahabatnya, Teku Muhammad Hasan, untuk mengambil alih pembicaraan. Hasan, yang sejak awal memang sudah disiapkan Hatta sebagai juru diplomasi, mengambil posisi bicara dengan tenang namun tegas. Meski usianya lebih muda, lahir tahun 1906, sedangkan Ki Bagus lahir tahun 1890, Hasan tidak ragu untuk menyampaikan pandangannya secara langsung kepada sang ulama senior. Perdebatan yang sengit pun terjadi. Hasan tidak berusaha membantah prinsip agama Ki Bagus, melainkan mencoba menyentuh sisi strategis dan nasionalistis dari perjuangan. Ia tidak datang membawa retorika kosong, tetapi membawa logika perjuangan dan pengalaman sejarah sebagai dasar argumennya. Dalam perjuangan menuntut kemerdekaan tanah air, perlu persatuan yang bulat dari semua golongan untuk menghadapi musuh bersama, kata Hasan dengan nada yang penuh keyakinan. Jangan sampai Belanda memecah belah kita sama kita dan mempergunakan golongan Kristen dan lain-lain melawan golongan Islam dan sebagainya. Lanjutnya, seperti tertulis dalam memoir Mr. Teku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera, dari Aceh ke Pemersatu Bangsa. Bagi Hasan, kemerdekaan yang sudah di depan mata tidak boleh digagalkan hanya karena pertentangan internal. Ia paham benar akan strategi Belanda yang dikenal lihai dalam politik divide et impera, memecah belah untuk menguasai. Menurutnya, jika bangsa Indonesia tidak bersatu sejak awal, maka perjuangan fisik maupun diplomasi ke depan akan berhadapan dengan tantangan yang jauh lebih rumit. Hasan juga mengingatkan bahwa ada komunitas-komunitas non-Muslim, terutama yang berada di Tanah Batak, Maluku,
dan Nusa Tenggara Timur, yang memiliki hubungan erat dengan Belanda, baik melalui pendidikan, lembaga gereja, maupun jaringan kolonial. Bila golongan Islam memaksakan sebuah sistem yang terasa eksklusif, Belanda bisa memanfaatkan keresahan itu dan menyulut perpecahan horizontal. Lebih jauh lagi, Belanda bahkan bisa mempersenjatai kelompok-kelompok tertentu untuk menciptakan konflik domestik yang melemahkan Republik sejak dini. Apabila kita terus mempertahankan kepentingan sepihak, bisa-bisa orang Kristen dapat dipersenjatai oleh Belanda, ujar Hasan dengan nada yang serius. Padahal kita kan maunya merdeka, bukan berperang, pungkasnya, menekankan bahwa prioritas utama saat itu adalah merebut kemerdekaan, bukan menegakkan supremasi golongan tertentu. Untaian kata-kata Hasan ternyata mampu menyentuh hati Ki Bagus. Di tengah perdebatan itu, Ki Bagus tampak mulai merenung. Ia bukan tidak cinta pada agamanya, tetapi ia juga adalah patriot yang sadar bahwa keberhasilan kemerdekaan membutuhkan konsensus nasional. Ia mulai melunak, tidak lagi sekeras sebelumnya dalam mempertahankan redaksi usulan awal. Hasan melihat kesempatan itu sebagai momen untuk memperkuat semangat kebersamaan. Ia mencoba membesarkan hati Ki Bagus, meyakinkan bahwa umat Islam tetap dalam posisi yang kuat. Umat Islam tidak perlu takut mengingat populasinya yang berjumlah 90% dari keseluruhan rakyat Indonesia, ujar Hasan meyakinkan. Kalau kita banyak, kita tidak perlu cemas. Yang penting merdeka dulu. Setelah itu terserah kita mau dibawa kemana negeri ini. Pernyataan Hasan bukan sekadar menenangkan, tetapi juga penuh makna strategis. Ia menyadari bahwa dengan kemerdekaan sebagai fondasi, umat Islam punya ruang yang luas untuk terus berkontribusi dalam arah kebijakan negara. Namun tanpa kemerdekaan, semua potensi itu akan sia-sia di bawah bayang-bayang kolonialisme. Akhirnya, keteguhan Hasan dalam berargumentasi, ketulusannya dalam menyampaikan niat baik, serta pendekatan yang tidak konfrontatif, berhasil menembus dinding keras prinsip Ki Bagus. Dalam catatan Dwi Purwoko dalam Dr. Emer Teguh Haji Muhammad Hasan, salah seorang pendiri Republik Indonesia dan pemimpin bangsa, disebutkan bahwa rupa-rupanya kata-kata Muhammad Hasan mengena di hati dan diterima oleh Ki Bagus. Dengan begitu, salah satu krisis besar dalam sejarah awal pembentukan dasar negara Indonesia berhasil diredam, bukan melalui paksaan, tetapi melalui dialog, ketulusan, dan semangat persatuan. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa dalam membangun bangsa, perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dijembatani dengan akal sehat dan niat baik. Dengan pendekatan yang penuh kehati-hatian dan kebijaksanaan, akhirnya secara diplomatis Hasan berhasil membujuk Ki Bagus Hadikusumo untuk mengalah demi kepentingan yang lebih besar, yakni persatuan bangsa Indonesia. Perubahan sikap Ki Bagus bukanlah semata-mata karena Hasan mematahkan argumennya, melainkan karena pendekatan Hasan yang menempatkan kepentingan umat Islam dalam bingkai perjuangan nasional. Hasan tidak menentang Islam, ia justru membela Islam dengan cara yang lebih luas, memastikan agar umat Islam tidak terjebak dalam permainan politik kolonial yang berpotensi memecah belah persatuan. Setelah pertemuan itu selesai, Hasan segera melaporkan hasil pembicaraan tersebut kepada Muhammad Hatta. Mendengar laporan tersebut, Hatta merasa lega. Bukan hanya karena polemik besar itu telah menemukan jalan keluarnya, tetapi juga karena kompromi itu dicapai dengan penuh kesadaran bersama, tanpa ada pihak yang merasa dikalahkan secara paksa. Dengan segera, Hatta pun menyampaikan hasil perkembangan itu kepada Soekarno, sang ketua PPKI sekaligus calon Presiden Republik Indonesia yang pertama. Masalah besar tentang frasa syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang semula mengancam kelancaran sidang akhirnya selesai dengan kata mufakat. Ini bukan sekadar kompromi politik biasa, melainkan sebuah kemenangan bersama. Semua pihak sadar bahwa bangsa yang baru akan lahir ini tidak boleh dibangun di atas fondasi pertentangan antar golongan, melainkan harus berakar pada semangat gotong royong dan kebersamaan. Dengan selesainya persoalan itu, sidang PPKI pun dapat dilanjutkan ke agenda utama, memilih siapa yang akan memimpin Indonesia sebagai presiden dan wakil presiden. Muhammad Hatta kemudian mengenang peristiwa penting itu dalam autobiografinya. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk mengganti kalimat dalam Piagam Jakarta bukan berarti menghapuskan semangatnya. Pada waktu itu kami dapat menginsafi bahwa semangat Piagam Jakarta tidak lenyap dengan menghilangkan perkataan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa, ujar Hatta. Baginya, substansi dari nilai-nilai keagamaan tetap hidup dalam falsafah ketuhanan yang Maha Esa yang lebih universal, lebih dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tanpa membedakan latar belakang agama.
Polemik sengit dalam perumusan dasar negara itu pun akhirnya tuntas dengan cara yang terhormat, melalui musyawarah, mufakat, dan saling memahami. Inilah salah satu tonggak penting sejarah Indonesia yang jarang disorot secara mendalam. Kita seringkali hanya mengenal hasil akhirnya, Undang-Undang Dasar 1945, tanpa benar-benar memahami proses panjang dan berliku yang harus ditempuh oleh para pendiri bangsa untuk mewujudkannya. Keberhasilan meredam potensi perpecahan tersebut merupakan hasil langsung dari sikap para tokoh yang tidak mengedepankan ego, melainkan menjunjung tinggi persatuan. Sosok Teku Muhammad Hasan memainkan peran yang sangat vital dalam proses ini. Sikap Hasan yang tenang, tidak emosional, dan selalu menempatkan dialog di atas konfrontasi, menjadi contoh bagaimana perbedaan pandangan dapat dijembatani tanpa harus saling menyakiti. Perjalanan Hasan dalam sejarah Indonesia tidak berhenti di situ. Berkat kapasitas intelektual, kepribadian yang rendah hati, dan dedikasinya terhadap perjuangan bangsa, Hasan kemudian dipercaya untuk memegang jabatan strategis. Ia diangkat sebagai Gubernur Provinsi Sumatera, wilayah yang kala itu masih mencakup seluruh Pulau Sumatera, sebelum akhirnya mengalami pemekaran menjadi beberapa provinsi seperti yang kita kenal sekarang. Hasan menjadi Gubernur Sumatera yang pertama dan sekaligus terakhir dalam satuan administrasi yang begitu luas itu, sebelum akhirnya Sumatera dibagi menjadi provinsi-provinsi baru. Nama Teku Muhammad Hasan memang tak selalu menghiasi halaman depan buku sejarah nasional. Namun perannya dalam momen-momen genting seperti ini menunjukkan bahwa sejarah Indonesia tidak hanya dibangun oleh mereka yang berdiri di podium-podium besar, tetapi juga oleh mereka yang bekerja dalam diam, sebagai jembatan, sebagai penengah, sebagai perajut simpul-simpul kebangsaan yang nyaris terurai. Peristiwa kompromi Piagam Jakarta menjadi saksi betapa pentingnya seni berdiplomasi dalam menjaga keutuhan bangsa. Hingga hari ini, semangat persatuan dalam perbedaan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa seperti Hasan tetap menjadi pelajaran penting bagi generasi penerus Indonesia. Persatuan bukan sekadar kata-kata di atas kertas, tetapi sebuah kerja nyata yang lahir dari ketulusan, kebesaran jiwa, dan keberanian untuk mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tanpa sikap seperti itu, mungkin Indonesia yang kita kenal hari ini tak akan pernah ada. Sejarah Indonesia bukan hanya soal kemenangan perang atau proklamasi yang dibacakan dengan gagah. Kadang, sejarah justru ditentukan oleh percakapan di ruangan kecil, oleh orang-orang yang rela mengalah demi persatuan. Kisah Teku Muhammad Hasan mengajarkan kita satu hal, bahwa kemerdekaan Indonesia berdiri di atas pengorbanan ego banyak orang. Pertanyaannya sekarang, mampukah kita sebagai generasi penerus menjaga warisan persatuan itu? Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa Indonesia ada karena pilihan untuk bersatu, bukan untuk menang sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menikmati konten yang kami sajikan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak yang tahu tentang sejarah-sejarah yang kami bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.